Kami dari kelompok 3 akan membahas materi tentang pengendalian internal persediaan. Selamat menyaksikan. Saya Hayati Asrim dengan NPM 250401152. Saya Tiara Arwindi dengan NPM 250401029. Intan Puspita Dewi NPM 250401049. Saya Uswatul Hasana NPM 250404085. Saya Laura Adelia dengan NPM 250401119. Saya Putri Ayulandari NPM 250401023. Saya Muhammad Fadil Hidayat NPM 250401084. Saya Mas Kasamani dengan NPM 250401114. Persediaan adalah aset lancar yang terdiri dari barang-barang yang dibeli dan disimpan oleh perusahaan untuk dijual kembali dalam kegiatan usahanya. Pengendalian internal persediaan adalah serangkaian kegiatan, prosedur, dan sistem yang dirancang untuk memastikan persediaan dikelola secara efisien, akurat, dan terlindungi dari resiko kehilangan, kecurangan, dan juga kerusakan. Tujuan pengendalian internal persediaan antara lain yang pertama yaitu menjaga keamanan fisik persediaan dari pencurian, kerusakan, dan penyusutan yang tidak wajar. Yang kedua, memastikan akurasi pencatatan antara catatan akuntansi dan kondisi fisik persediaan. Yang keempat yaitu mengoptimalkan nilai persediaan agar laporan keuangan disajikan secara wajar. Yang kelima, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan manajemen dan standar akuntansi (PSAK). Fungsi pengendalian internal persediaan yang pertama, fungsi operasional menjamin keberlangsungan produksi dan penjualan. Kedua, mengoptimalkan modal yang terikat dalam persediaan. Yang ketiga, fungsi pelaporan, yaitu memastikan nilai persediaan dalam laporan keuangan akurat. Keempat, fungsi pencegahan, mendeteksi dan mencegah kecurangan. Persediaan dengan metode identifikasi khusus dibagi menjadi 4. Di antaranya yang pertama yaitu metode FIFO atau first in first out, yang dimana metode ini mengasumsikan bahwa persediaan yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali digunakan atau dijual. Rumus HPP yaitu unit yang terjual dikalikan harga perolehan awal atau yang masuk paling awal. Sedangkan rumus persediaan akhir yaitu sisa unit dikalikan harga perolehan terbaru. Metode yang kedua adalah metode LIFO, last in first out. Metode LIFO mengasumsikan bahwa persediaan yang terakhir masuk adalah yang pertama dijual. Dengan catatan metode ini dilarang digunakan berdasarkan PSAK Indonesia. Namun masih digunakan di beberapa negara. Rumus HPP LIFO. HPP sama dengan unit terjual dikalikan harga perolehan terbaru yang masuk paling akhir. Persediaan akhir, sisa unit dikalikan harga perolehan awal. Metode yang ketiga adalah metode rata-rata atau weighted average. Metode rata-rata menghitung biaya persediaan berdasarkan rata-rata tertimbang dari semua unit yang tersedia untuk dijual. Metode ini seringkali digunakan karena kesederhanaannya. Rumus metode harga rata-rata. Harga rata-rata sama dengan total nilai persediaan tersedia dibagi total unit tersedia. HPP unit terjual dikali harga rata-rata. Penilaian akhir unit tersisa dikali harga rata-rata. Oke, jadi di sini kita akan melakukan latihan soal dari data-data yang sudah kami buat. Sebuah toko alat tulis memiliki data persediaan buku tulis selama bulan Mei sebagai berikut. Pada tanggal 1 memiliki persediaan awal dengan jumlah unit yaitu 20 dan harga per unitnya yaitu 5.000. Jadi 20 unit dikalikan dengan harga per unitnya yaitu 5.000 sama dengan total penjualan atau harga penjualan yaitu 100.000. Pada tanggal 5 melakukan pembelian dengan jumlah unit 30 dengan harga per unitnya yaitu Rp6.000. Jadi 30 dikali 6.000 sama dengan 180.000. Pada tanggal 10 Mei melakukan penjualan yaitu sebanyak 25 unit. Selanjutnya pada tanggal 15 melakukan pembelian sejumlah 20 unit dengan harga per unit yaitu 7.000. Jadi 20 dikali 7 sama dengan 140.000. Pada tanggal 20 melakukan penjualan
sebanyak 15 unit. Di sini kita menghitung jumlah pembelian. Kita menghitungnya dari tanggal 1, yaitu persediaan awal dengan jumlah unit 20. Kenapa dia termasuk pembelian? Karena ketika persediaan awal itu perusahaan membelinya, sehingga dia menjadi persediaan awal, sehingga masuk kepada perhitungan pembelian dengan jumlah unit 20. Kemudian pada tanggal 5 yaitu melakukan pembelian lagi dengan jumlah unit 30. Dan pada tanggal 15 melakukan pembelian lagi dengan jumlah unit 20. Jadi 20 ditambah 30 ditambah lagi dengan 20 sama dengan 70. Jadi jumlah pembelian yaitu 70. Selanjutnya di sini kita akan menghitung yang terjual. Di sini pada tanggal 10 melakukan penjualan sebanyak 25 unit. Dan pada tanggal 20 kembali melakukan penjualan sebanyak 15 unit. Jadi 25 unit ditambah dengan 15 unit sama dengan 40. Jadi jumlah yang terjual yaitu 40 unit. Selanjutnya di sini kita akan menghitung persediaan akhirnya. Persediaan akhir dihitung dari jumlah pembelian dikurangi dengan yang terjual. Jadi 70 dikurangi 40 sama dengan 30. Jadi persediaan akhirnya yaitu 30. Selanjutnya di sini kita akan menghitung metode FIFO atau first in first out, yang dimana metode ini mengasumsikan bahwa barang yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Di sini kita akan menghitung harga pokok penjualan terlebih dahulu. Harga pokok penjualan di sini adalah 40. Kita dapatkan dari data soal yang dimana barang yang terjual yaitu sebanyak 40 unit. Di sini kita akan mengambil data awal yaitu pada tanggal 1 Mei dengan harga per unit atau harga perolehan yaitu 5.000. Dan unit sejumlah 20. Dengan total harga yaitu 100.000. Data selanjutnya yang kita ambil yaitu pada tanggal 5 Mei dengan harga perolehan per unitnya yaitu 6.000. Dan total unitnya yaitu 20. Kenapa kemudian kita menaruh jumlah unitnya 20 padahal di soal pembeliannya ada 30? Dikarenakan kita mencukupkan jumlah harga pokok penjualan yang memang benar-benar sudah terjual yaitu 40. Karena pada tanggal 1 Mei itu sudah ada 20, jadi kita membutuhkan 20 unit lagi yang kita ambil pada tanggal 5 Mei. Dengan total harga menjadi 120. Dikarenakan 6.000 dikali 20 sama dengan 120.000. Total unitnya yaitu 40. Dan total harga perolehan yaitu 220. Selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai persediaan akhir, di mana nilai persediaan akhir ini jumlahnya yaitu 30. Di sini karena dia merupakan metode FIFO atau first in first out, yang dimana barang yang pertama kali masuk adalah yang pertama kali keluar. Jadi kita tetap mengambil tanggal yang pertama kali, yaitu pada tanggal 5 Mei. Dengan harga perolehan 6.000 per unit. Dan jumlah unitnya yaitu 10. Di sini jumlah unitnya 10 dikarenakan sudah digunakan di harga pokok penjualan sejumlah 20. Jadi sisanya yaitu 10 kita taruh di nilai persediaan akhir. Jadi total harganya yaitu 6.000 dikali 10 sama dengan 60.000.
Selanjutnya di sini kita mengambil dari tanggal 15 Mei. Dengan harga perolehan 7.000 dan jumlah unit 20. Dengan total harga 140.000. Total unitnya yaitu 30. Sama dengan nilai persediaan akhir yang sudah tertera dan sudah kita dapatkan. Selanjutnya total harga yaitu 200. Baik, selanjutnya yaitu metode yang kedua dengan metode LIFO. LIFO ini yaitu last in first out, di mana LIFO ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir kali masuk adalah yang pertama kali dipakai. Nah, selanjutnya yaitu kita akan menghitung harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini sudah kita hitung tadi bahwa tersedia 40 unit. Nah, sekarang lalu kita mengisi data yang sudah ada, yang dimana kita memakai metode LIFO. Yang terakhir kali masuk adalah yang pertama kali digunakan. Yang terakhir masuk yaitu pada tanggal 15 Mei dengan harga perolehan yaitu 7.000. Selanjutnya yaitu dengan total unit 20. Dengan total harga yaitu 140.000, di mana total harga ini kita dapat dari harga perolehan yang 7.000 kita kalikan dengan total unitnya sehingga menghasilkan 140.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 5 Mei. Di mana pada tanggal 5 Mei ini memiliki harga perolehan sebesar 6.000. Selanjutnya total unitnya yaitu 20. Nah, kenapa kita mengambil 20 pada unitnya? Padahal di soal tertera 30 unit, karena di sini harga pokok penjualannya 40. Nah, pada tanggal 15 Mei itu sudah memiliki 20 unit. Terus pada tanggal 5 Mei itu kita akan mencukupkan biar menjadi 40 unit biar sama dengan harga pokok penjualan. Selanjutnya yaitu total harganya yaitu 120.000. Di mana 120.000 ini kita peroleh dari harga perolehan yang 6.000 dikalikan dengan unit yang terjual yaitu 20, sehingga menghasilkan 120.000. Selanjutnya yaitu kita totalin total harganya, di mana 140.000 ditambah 120.000 sama dengan 260.000. Selanjutnya kita akan menghitung persediaan akhir, di mana nilai persediaan akhir yang kita peroleh yaitu 30 unit. Nah, di persediaan akhir ini kita akan mengisi bahwa yang pertama kali digunakan yaitu pada tanggal 5 Mei. Di mana pada tanggal 5 Mei ini memiliki harga perolehan yaitu 6.000 dengan total unit yaitu 10. Kenapa kita mengambil 10 unit? Karena pada yang tadi harga pokok penjualan di atas,
telah kita gunakan 20 unit. Dengan sisa 10, maka kita akan taruh di nilai persediaan akhir senilai 10 unit. Selanjutnya yaitu total harga pada tanggal 5 Mei yaitu 60.000. Di mana 60.000 ini kita peroleh dari harga perolehan dikalikan dengan unit yang terjual. Selanjutnya yaitu pada tanggal 1 Mei. Di mana pada tanggal 1 Mei ini memiliki harga perolehan yaitu 5.000. Dengan total unit yaitu 20 dan total harga yaitu 100.000, di mana 100.000 ini kita peroleh dari harga perolehan dikalikan dengan unit yang terjual, sehingga total unit yang sudah kita miliki yaitu 30 dan total harga yaitu 160.000. Baik, selanjutnya yaitu metode yang ketiga, yaitu metode average, di mana metode average ini kita akan menghitung nilai rata-rata. Dengan rumus yang kami gunakan yaitu harga rata-rata sama dengan total harga perolehan dibagi total unit, di mana total harga yang kami peroleh dari soal yaitu 420.000, lalu kita bagi dengan total unit, di mana total unitnya itu berjumlah 70 unit. Nah, selanjutnya yaitu 420.000 dibagi 70 sehingga menghasilkan 6.000. Baik, selanjutnya kita akan menghitung harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan ini berjumlah 40 unit. Nilai rata-rata ini kita hitung pada tanggal 31 Mei. Dengan harga perolehan yaitu 6.000, di mana 6.000 ini kita dapat dari harga rata-rata yang telah kita hitung menggunakan rumus tadi. Selanjutnya yaitu total unit 40 sehingga total harga yang kami dapat yaitu 240.000, di mana 240.000 ini kita dapat dari harga perolehan yang 6.000 itu dikalikan dengan total unit 40 sehingga menghasilkan 240.000. Selanjutnya kita akan menghitung nilai persediaan akhir, di mana nilai persediaan akhir ini sudah kami hitung tadi 30 unit, di mana kita menghitung nilai persediaan akhir ini pada tanggal 31 Mei. Dengan harga perolehan yaitu 6.000 dan total unit yaitu 30. Dengan total harga yaitu 180.000, di mana 180.000 ini kita dapat dari harga perolehan 6.000 dikalikan dengan unit yang terjual yaitu 30 sehingga menghasilkan 180.000. Dampak pemilihan metode terhadap laporan keuangan. Pemilihan metode penilaian persediaan berdampak signifikan terhadap laporan persediaan keuangan, diantaranya dampak laporan terhadap laba rugi. Yang pertama, FIFO menghasilkan HPP lebih rendah, laba kotor menghasilkan lebih tinggi. Yang kedua, INFRE menghasilkan nilai yang mendarat antara FIFO dan LIFO. Yang ketiga, metode dipilih harus konsisten dari periode ke periode. Prinsip konsisten. Dampak neraca atau posisi keuangan. Yang pertama adalah FIFO, nilai persediaan akhir yang menyerupai atau mencerminkan harga pasar terkini dan lebih relevan. Yang kedua, average, yaitu nilai persediaan akhir rata-rata lebih stabil terhadap fluktuasi harga. Yang ketiga,
Persediaan yang terlalu tinggi dapat menyembunyikan masalah pengelolaan stok. Pengendalian internal yang harus diterapkan. Yang pertama yaitu pemisahan tugas. Contohnya, petugas penerimaan tidak sama dengan petugas pencatatan, tidak sama pula dengan petugas penyimpanan. 2. Perhitungan fisik berkala atau stock of name yang dilakukan minimal 1 kali setahun atau per kuartal. Yang ketiga, otorisasi pembelian. Setiap pembelian harus disetujui oleh pihak berwenang. Yang keempat, penomoran dokumen. Semua dokumen seperti faktur, surat jalan, dan PO harus memiliki nomor urut yang jelas dan tercetak. Yang kelima, sistem pencatatan perpetual. Stok kartu diperbarui setiap kali ada mutasi persediaan. Yang keenam, penyimpanannya memadai seperti gudang terkunci, kondisi sesuai jenis barang, dan akses terbatas. Jadi, kesimpulannya yaitu pengendalian internal persediaan adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan sistem yang dirancang oleh perusahaan untuk memastikan persediaan dikelola secara efisien, akurat, dan aman. Tujuannya mencegah kehilangan, kerusakan, kecurangan, dan masalah dalam pengelolaan persediaan. Dengan adanya pengendalian internal yang baik, perusahaan dapat mengetahui jumlah persediaan yang akurat, meningkatkan efisiensi operasional, serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Oleh karena itu, pengendalian internal persediaan memiliki peran yang penting dalam menjaga kelancaran kegiatan usaha dan tujuan perusahaan. Sekian pembahasan materi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.